Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke adik-adik, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu HKBP Cikarang Kota. Ketemu dengan Kakak Elfrida Boruna Baban dan bertemu lagi dengan Kak Hana berusia Haan dan Amang pemusik kita, Amang Simanjuntak. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Siapkan dulu hati dan pikiran kalian, kemudian siapkan Alkitabnya. Kita bernyanyi dulu, Bapakku datang padamu. Adik-adik sikapnya yang baik ya. Oke Amang Simanjuntak musiknya. lipat tangan kita tutup hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, sertai kami Tuhan hingga ibadah ini mulai dengan penuh sukacita ya Tuhan. Inilah doa kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Semua nyanyi ya.
adik-adik, sekarang kita buka Kidung Jemaat kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 360. Biar kanak-kanak datang kepadaku, Amak Simanjuntak musiknya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semerah, ia senarilah tengah hati kami kata layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke adik-adik, buka lagi Kidung Jemaatnya. Kita buka nomor 18, Allah hadir bagi kita. Kita nyanyikan ayat 1. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat, yaitu titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku
dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari letak memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita buka lagi kirim Jumat kita. Kita buka nomor 39. Ku diberi belas kasihan, kita nyanyikan ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, buka lagi kidung jemaatnya nomor 355. Kita nyanyikan ayat 1. Yesus memanggil. Minggu ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1b sampai ayat 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berlumut hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan ayat hafalan minggu ini di Facebook sekolah minggu, ini dia. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
tertulis di Mazmur 23 ayat 1b sampai ayat 2. Demikian bunyinya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua yang di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, buka kirim jemaatnya nomor 407, kita nyanyikan ayat 1, Tuhan kau gembala kami. Marilah mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkannya secara bersamaan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari bara Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di sekolah minggu, untuk ayat hafalan minggu depan tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik sekolah minggu yang sudah menghafal, minta bantu orang tua atau kakaknya untuk memvideokan dan share di Facebook sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan dulu persembahannya, kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebelum dikumpulkan, doakan dulu. Doa dalam hati dimulai. Amin. Doa dalam hati selesai. Sekarang kita bernyanyi, kami bawa persembahan. Semua harus nyanyi ya. Siapa
siapkan hati dan pikirannya, kita angkat pujian kita, baca kitab suci. Nyanyi semua ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat sebentar Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Bapa, pakailah mulut lidah hamba-Mu dalam berkata-kata Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah Bapa kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan, hati yang mau menerima firman Tuhan Bapa, telinga yang mau dengar-dengaran Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami bawakan pada hari ini Bapa bisa diterima dengan baik oleh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berhadiratlah Engkau Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, kita siapkan Alkitab kita mau buka firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-18. Kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang manis, sebelum kakak masuk ke nats ini, kakak mau cerita dulu. Ada seorang gembala yang baik. Gembala ini dia mengenal semua domba-dombanya. Sampai suatu kali adik-adik tahu serigala. Serigala itu adalah seekor binatang yang termasuk ke dalam karnivora. Dia memakan binatang yang lain. Nah, ketika dia melihat sekelompok domba-domba, apa yang ada di pikiran serigala tadi? Dia akan bersiap untuk menerkam. Tapi adik-adik tahu tidak? Ternyata
domba-domba ini memiliki seorang gembala yang baik. Gembala itu siap, sedia untuk menghadang serigala tadi sehingga domba-domba tadi tetap aman. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan gembala tadi? Dia mengambil sebuah kayu dan juga menghadang serigala. Itulah yang dilakukan oleh gembala tadi, gembala yang baik itu. Dia membuat domba-dombanya merasa aman. Nah, adik-adik sekolah minggu yang manis yang ada di rumah, kita juga memiliki seorang gembala yang sangat baik, yang sungguh baik. Ayo adik-adik tahu siapa ya dia? Kira-kira siapa ya? Coba dijawab dulu dalam hatinya dengan kencang. Jawabannya adalah Yesus gembalaku. Ayo kita sama-sama ucapkan dulu, Yesus gembalaku. Ayo kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini juga, sama kameramen juga, sama pemusik kita juga. Ayo, siapakah gembala kita yang baik? Yesus gembalaku. Oke, Yesus gembala kita yang baik. Nah, adik-adik, kita masuk ke nats ini. Tema kita hari ini adalah Yesus gembalaku. Apa adik-adik? Yesus gembalaku. Apa kakak-kakak? Yesus gembalaku. Nah, adik-adik tahu tidak apa sih arti gembala? Iya, pintar. Gembala itu adalah orang yang menjaga kawanan ternak. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa saat Yesus melakukan perumpamaan ini, dia sedang dihadapkan pada sebuah konteks, yaitu apa? Kalau domba-domba, apakah dia pertanian? Tidak, kakak. Terus apa? Konteksnya adalah sebuah peternakan. Yesus diperhadapkan pada sebuah konteks peternakan. Maka dari itu dia mengambil dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan? Apa dilakukan Yesus sebagai seorang gembala yang baik? Kita lihat sama-sama. Yang kelas besar tolong dicatat-catat ya. Yang pertama yang dilakukan Tuhan adalah sebagai gembala yang baik. Yang pertama, membimbing kawanan dombanya dengan baik. Artinya dia mengenal semua dombanya dengan baik. Kakak, dari mana kita tahu seperti itu? Kalau Tuhan Yesus itu kenal kita, coba adik-adik lihat dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Kitab Yeremia ada di Perjanjian Lama. Oke, yang cepat ya. Yeremia pasal 1 ayat 5 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi sebelum kita lahir pun Tuhan sudah kenal kita. Jadi apapun bagaimanapun kita, Tuhan Yesus itu sudah sangat mengenal kita. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Yesus lakukan sebagai gembala yang baik? Yang kedua adalah memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Sama seperti cerita tadi, gembala yang baik itu menghadang serigala. Nah, Yesus juga melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan cara apa? Ayo adik-adik tahu? Dengan cara wafat di Golgota. Dia menembus dosa-dosa kita dengan cara dia rela disalibkan di bukit Golgota. Ya kan? Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan sebagai gembala yang baik? Yang ketiga adalah Yesus mencukupkan segala kebutuhan kita. Apa aja itu, kakak? Ayo, adik-adik lihat, kakak sekolah minggu bisa ada di sini karena Tuhan Yesus berikan kesehatan. Kakak sekolah minggu bisa melayani tadi, pemusik, kakak-kakak yang merekam juga bisa ada di sini. Karena apa? Karena itu semua Tuhan Yesus memberikan kita apa? Kesehatan. Nah, kesehatan itu coba adik-adik bayangkan. Kalau adik-adik nggak sehat aja, bisa nggak menonton kakaknya di saat ini? Pasti tidak bisa. Jadi kita harus bersyukur karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan kita kesehatan. Apalagi yang dicukupkan Tuhan, kak? Yang kedua adalah makanan dan minuman. Enggak lah kak, yang kasih makanan kan mama atau bapak. Oh, adik-adik lupa, yang memberikan pekerjaan, yang menuntun orang tua kita mendapat sebuah pekerjaan siapa? Pasti Tuhan, bukan karena orang tua kita. Orang tua kan sudah di situ kak, bukan ya. Semua apapun yang dimiliki, apapun yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan. Kita harus imani itu ya adik-adik. Oke, yang ketiga, disembuhkan karena sakit.
kakak kayak gimana pula itu, ya kan? Nah adik-adik tahu di luar sana kita selalu mendengarkan COVID, tapi puji Tuhan kita harus selalu mengimani bahwa jemaat HKBP Cikarang Kota dijauhkan dari penyakit itu, ya kan? Tapi dengan satu syarat, kita harus mengikuti protokol kesehatan juga. Jangan keluar-keluar kalau tidak penting, ya kan? Adik-adik juga harus seperti itu. Kalau disuruh mamanya tenang di rumah, tenang aja, ya kan? Harus rajin cuci tangan, harus rajin mandi, ya, supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit. Yang selanjutnya, apa yang diberikan Tuhan buat kita, Kak? Apa yang paling penting adik-adik? Kita diberikan orang-orang yang sangat mengasihi kita. Betul, siapa itu? Orang tua kita. Walaupun kita suka marah-marah kalau disuruh belajar nggak mau, ya kan? Tapi orang tua kita tetap apa? Tetap sayang. Kalau orang tua marah-marah, itu artinya bukan karena dia nggak sayang ya adik-adik, tapi karena dia sayang sama kita. Coba adik-adik kalau nggak mau belajar, terus mamanya nggak marah-marah, itu bukan karena sayang kamu nggak diomelin ya. Tapi kalau mama masih mau marahin kita karena nggak mau belajar, itu artinya orang tuanya hebat, karena orang tuanya sayang sama kita. Orang tua kita tidak mau kita jadi anak yang bodoh. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kakak mau adik-adik semua harus menyadari bahwa Yesus kita itu tadi gembala yang baik. Oke, sebelum kita tutup, adik-adik kita mau mengulang sekali lagi, kita sama-sama membacakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita. Yang pertama yang tadi apa? Iya, pintar, membimbing kawanan dombanya dengan baik. Yang kedua apa adik-adik? Oke, pintar. Yang kedua adalah memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Yang ketiga apa adik-adik? Cakep, pintar-pintar semua, mencukupkan segala kebutuhan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup ibadah firman Tuhan kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kakak lihat dari sini sepertinya belum, ya kan? Kita mau nyanyi dulu. Ibu jari 1, 2, 3 ya. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Amang pemusik tolong diiringi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu hari ini yang begitu manis mengajarkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah juru selamat kami, bahwa Engkau adalah Yesus yang menjadi gembala kami yang baik. Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan hari ini begitu indah, begitu lembut menyapa kami Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama kami Bapa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur punya Allah, punya Bapa yang begitu baik, yang mau memberikan nyawanya untuk kami Tuhan, yang mau menjaga kami Bapa, yang sudah mengenal kami sebelum kami lahir di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, ampuni segala dosa kami Tuhan yang kami lakukan, lewat perkataan kami, lewat tatapan mata kami Bapa, lewat tindakan kami Tuhan yang kami lakukan kepada orang-orang di sekitar kami Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus, supaya kami Tuhan layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang lebih baik lagi di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hatiku
Oke adik-adik, kita mau doa persembahan. Kita angkat dulu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling dan Berdoa. Kita nyanyikan hanya ayat 1. Mari kita doakan persembahan kita untuk di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerjaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankanlah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kami pelayan sekolah Minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.